Ya, Anda kembali di Breaking News. Pemirsa, kita langsung kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti jalannya sidang pemeriksaan untuk saksi terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, dan juga pemeriksaan untuk saksi untuk terdakwa Irfan Widianto yang saat ini masih berlangsung, yaitu keterangan dari saksi Chong Chi-Fung alias Afung yang merupakan pengusaha CCTV, yang merupakan saksi pertama dari 13 saksi yang diagendakan akan hadir pada persidangan di hari ini untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Ya, lokasinya di ruang sidang utama, pemirsa. Selain itu di ruang sidang 3 nantinya juga akan digelar sidang untuk tanggapan jaksa penuntut umum terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Cak Putranto dan juga Baikuni Wibowo. Ya, sebelumnya kami kembali mengingatkan kepada pemirsa bahwa persidangan pada hari ini digelar tanpa audio atau muted sebagai peraturan majelis hakim. Ini dikarenakan dikhawatirkan nantinya ada keterangan saksi yang sensitif dan juga agar tidak mempengaruhi keterangan saksi lain pada saat ditanya oleh majelis hakim maupun jaksa penuntut umum. Baik, persidangan hari ini diketuai oleh Ahmad Suhel, SH, dengan Hakim Anggota Hendra Yuristiawan, SHMH, Hakim Anggota Jumiato, SH. Pemirsa, nantinya 13 saksi akan diperiksa, yang 9 diantaranya telah hadir adalah Chong Chi-Fung alias Afung, pengusaha CCTV, ada juga Ridwan Janari, anggota Polri, kemudian AKP Rifaizal Samuel, anggota Polri, ex-Kanit Satreskrim Jaksel, AKBP Ridwan Soplanit, anggota Polri yang merupakan ex-Kasatreskrim Jakarta Selatan, kemudian AKP Dimas Arki, anggota Polri, Kanit Ranmor Jaksel, Dwi Robiansyah, anggota Polri, kemudian Ibda Arsyad Daifa, yang merupakan anggota Polri, kemudian ada Aris Yulianto dan juga Dirianto yang merupakan sipil, mantan asisten rumah tangga dari Verdi Sambo. Baik pemirsa, sedikit mereview persidangan yang telah berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi yang menghadirkan saksi pertama yaitu Afung yang merupakan pengusaha CCTV. Berdasarkan keterangan dari reporter kami yang meliput langsung di lokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bayu Pradana, dikatakan tadi memang Afung merupakan saksi pertama yang diperiksa. Diperiksa pertama dikarenakan Afung sebelumnya telah diundang ke persidangan namun berhalangan hadir dan baru bisa hadir pada hari ini. Kemudian dirinya sempat memberikan keterangan kepada JPU dan juga majelis hakim. Afung yang merupakan pengusaha CCTV ini adalah freelancer pemasangan CCTV. Jadi hanya bekerja berdasarkan permintaan menyediakan jasa untuk klien. Dan Afung mengaku pernah dihubungi oleh Irfan untuk mengganti DVR perangkat CCTV. Afung kemudian menjelaskan berapa kalkulasi penggantian DVR. Ia lalu menjawab bahwa dana yang diperlukan adalah 3 juta rupiah. Kemudian telepon ditutup dan Irfan kembali menelpon dan menyetujui harga tersebut, kemudian membagikan lokasi, dan Afung kemudian baru mengetahui bahwa alamat yang dituju adalah di Duren 3. Pada saat di lokasi kejadian, Afung melihat beberapa kamera CCTV yang mati. Totalnya ada 2 kamera yang mati, sementara 7 kamera lain masih menyala begitu ya. Dan dijelaskan, Afung sempat menanyakan kenapa kamera tersebut mati dan dijawab karena kendala cuaca. Sidang hari ini pemirsa dianggarkan untuk memeriksa 13 orang saksi. Dan dimulai sejak pukul 10 pagi tadi, baru 1 saksi yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya masih ada 12 saksi lagi, sementara 8 saksi lainnya selain Afung sudah juga hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan.
Oke, sementara itu pemirsa, di ruang sidang 3 JPU pada hari ini di PN Jaksel juga akan menggelar tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi yang diberikan oleh terdakwa, baik kuasa hukum terdakwa baik Kuni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Keduanya ini merupakan terdakwa atas kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dalam kasus obstruction of justice ini, terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto ini didakwa melakukan perintangan penyidikan bersama dengan Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widianto, dan Arif Rahman. Baik, pemirsa, sekali lagi kami memberitahukan kepada Anda, jika Anda tidak mendengar audio dari ruang sidang, ini memang dikarenakan persidangan hari ini dijalankan tanpa suara ya, atau mute tanpa audio. Ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim karena dikhawatirkan jika disiarkan di televisi nasional terdapat keterangan saksi yang sensitif, dan kemudian sidang juga digelar tanpa audio agar tidak mempengaruhi saksi lain nantinya pada saat ditanya oleh Majelis Hakim ataupun jaksa penuntut umum pada persidangan hari ini. Pemirsa, Chong Chi-fung alias Afung, pemilik toko DVR CCTV, menjadi saksi pertama yang dimintai keterangan dalam sidang kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dan berikut ini keterangan saksi yang kami rekam sebelumnya. Baik, kepada saksi kami ingatkan bahwa saudara cukup memberikan keterangan apa yang saudara alami, saudara lihat, saudara dengar, ya. Tidak boleh melebihi dari itu, ya. Silakan memberikan keterangan yang jujur. Ya, yang mulia. Silakan penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara saksi saudara saksi, apakah sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan di penyidikan oleh penyidik polisi? Pernah di BAP. Itu benar. Sebelum waktu di BAP, apakah saksi ada diberi tekanan? Kalau bisa maskernya dibuka aja saksi, biar jelas. Apakah saksi ada pada saat dilakukan pemeriksaan ditekan atau dipaksa atau bagaimana? Tidak ada. Tidak. Itu keterangannya sudah saudara baca terlebih dahulu sebelum ditandatangani? Sudah. Sudah, oke. Kita mulai ya saksi ya. Pertama kami ingin nanyakan, saksi ini pekerjaannya sehari-hari sebagai apa? Ya. Di sini saya bisa perjelas bahwa saya adalah pekerja freelance, jadi teknisi CCTV, menerima pemasangan untuk perbaikan penggantian CCTV yang rusak sesuai dengan permintaan customer saya. Oke, freelance atau saksi punya toko sendiri? Toko dulu sempat join sama teman tapi sudah lama, hampir udah 15 tahun yang lalu lah. Berarti sekarang freelance, berarti masang aja. Barangnya saksi ambil atau beli sendiri atau ada yang masuk gimana? Enggak, saya ngambil sama toko. Ngambil sama toko. Langganan saya. Saksi pernah nggak ke Komplek Polri Durian 3? Belum pernah. Ke perumahan Komplek Polri Durian 3? Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Belum pernah, sama sekali belum pernah? Iya, belum pernah. Sampai sekarang? Kemarin yang pas penggantian DVR aja. Nah, kan udah pernah itu. Ya. Pas penggantian DVR. Kapan itu? Tanggal 9 Juli. 9 Juli tahun 2022. 9 Juli 2022. Iya. Itu saksi ke Komplek Polri Durian 3. Iya. Jam berapa? Jam sebelum jam 6 ya, 5.45 atau 5.50. 5.50 sore atau pagi? Sore. Itu saksi ke sana sendiri atau ada yang menghubungi atau bagaimana? Coba ceritakan. Oke. Jadi pertama saya jam 3 lebih itu saya di WA oleh saudara Irfan. Dia mengatakan, izin Pak Afung, saya Irfan.
Saya bilang iya Pak, ada yang bisa saya bantu, saya bilang. Lalu dia melalui telepon WA, dia berkata, saya Irfan, saya mau ada kebutuhan penggantian 2 unit DVR. Oh, saya bilang bisa saya bantu nanti. Oke, itu saksi dihubungi ya Iya, melalui WhatsApp call. siap. Jam Jam 3.20 atau 3.30 lah. sore. Siang ya, 3.30 siang. Itu saksi udah lama kenal dengan Irfan? Saya secara ini tidak mengenal langsung ya. Mungkin dulu dia pernah menghubungi saya, karena customer saya mungkin ada nama Irfan juga, Pak. Tapi saya kurang memperhatikan, jadi yang intinya saya mendapat permintaan customer itu, berarti saudara Irfan ini sebagai customer saya siap membantu. Irfan ini saksi tahu dia pekerjaannya apa, sebagai apa? Dia menghubungi saya mengenai CCTV, setidak-tidak langsung pasti dia mengetahui bahwa saya memang ada menjual dan memperbaiki. Bukan, yang mau kami tanyakan, saksi tahu nggak Irfan ini yang menelpon saksi, dia itu tahu nggak, kenal nggak dengan dia, tahu nggak pekerjaannya apa? Saya sebelumnya kurang jelas ya. Sebelumnya tidak jelas. Iya, siap. Kembali lagi, pada saat ditelepon itu yang dikatakan Irfan kepada saksi kan tadi meminta pergantian 2 unit DVR. Betul. Iya. Ya. Ini disebutkan nggak lokasinya di mana? Tidak. Jadi apa yang dikatakan Irfan? Saya bilang, sudah apa? Iya Pak Irfan, mesinnya seperti apa dan hadisnya berapa besar? Nanti saya coba cek harganya. Lalu dia mematikan telepon, kata nanti saya hubungi kembali. Oh, awalnya cuma mau nanya harga, Iya. belum minta ganti? Belum. Iya. Cuma nanya harga? Enggak, dia ada permintaan penggantian mesin, tapi saya memastikan itu mesin itu mereknya apa, kapasitas harddisk yang di dalam DVR itu berapa besar, supaya nanti saya bisa cek harganya, nanti saya info kepada saudara Irfan. Pada saat pertama kali nelpon itu sudah disebut sama Pak Irfan berapa kapasitasnya? Belum Pak. Belum. Terus habis itu teleponnya mati. Mati, betul. Terus kapan lagi dihubungi? Saksi yang hubungi atau Irfan yang hubungi? Saudara Irfan hubungi saya kembali dan dia menginformasikan bahwa mesin DVR yang dipakai itu mereknya Grand. Nah, Apa mereknya? Ulang lagi. Grand. Iya, siap. Grand. Terus? Oke. Lalu setahu dalam sepengetahuan saya itu bahwa itu adalah mesin Cina, merek Cina punya, itu biasa toko-toko ada beberapa tempelan aja karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi intinya saya melihat menunya itu saya tahu berarti ini mesin Cina dan saya bisa pastikan bahwa ini saya tahu. Lalu saya melakukan pengecekan ke toko distributor yang biasa saya ambil untuk mengetahui bahwa berapa harga DVR sama harddisk yang ada, gitu Pak. Terus habis itu langsung disampaikan ke Irfan? Iya, betul. Harganya, berapa harganya? Harganya itu saya untuk totalnya atau pelinciannya. Ya, waktu saksi telepon itu apa yang saksi sampaikan? Oh iya, saya sampaikan bahwa mesin itu DVR itu harganya 650, lalu harddisknya itu 750 karena 1 tera, lalu ongkos saya untuk ke sana dan transportasi saya kena cas 750. Jadi totalnya 3.550. 3.550.000 itu yang saksi sampaikan di telepon. Betul. Kepada Irfan. Siapa? Kemudian Irfan setuju. Oke, saksi nggak nanya di mana lokasinya digantinya? Lalu saya sempat bertanya, maaf Pak, jadi habis saya kasih harga, nanti katanya nanti saya info ya mau dikirim kemana nanti. Oh, pada saat itu belum tahu. Terus kapan dikasih tahunya? Tidak lama, kurang lebih ada 10 menit itu dia WhatsApp saya men-serok lokasi. Posisinya adalah di Gewas dekat Duren 3 situ. Tempat cuci mobil. Yang di serok itu tempat cuci mobil. Siap. Itu. Kemudian saksi langsung ke sana atau beli barang atau bagaimana? Posisi pas waktu itu saya ada pekerjaan di luar, jadi otomatis saya nggak bisa langsung datang. Saya bilang ini mesin saya kirim aja, ya. Jadi saya mau dipakai Gojek, saya kirim ke lokasi. Lalu Gojek sudah jalan menuju ke sana. Saudara Irfan telepon saya lagi dan mengatakan bahwa di sana tidak ada teknisi, minta saya bantu. Saya bilang mungkin saya agak malam karena saya masih di lapangan. Lalu akhirnya dia bilang nggak apa-apa, saya masih lama. Dalam secara ini mungkin dia masih mau cuci mobil atau apa. Ya oke, saya bilang
Kalau misalnya saudara Irfan mau tunggu, nanti saya mampir, saya bilang. Saya mau pulang, saya mampir sebentar. Akhirnya saksi jam berapa datang ke sana? Jam 5.50 kurang lebih lah. 5.50. Siap. Sebelumnya tuh saksi tahu nggak ini DVR yang mau diganti ini milik siapa? Tahu nggak? Tidak tahu. Nggak ada disampaikan sama Irfan? Tidak tahu. Apakah saksi tahu ini adalah DVR yang di pos security? Tahu nggak? Tidak tahu juga. Tidak ada gambaran sama Tidak sekali? ada. Oke, lanjut kemudian datang ke mana? Ke karwasnya atau langsung ke tempat lain? Jadi saya sampai di tempat gewas itu, tempat cuci mobil. Lalu saya pakai mobil, disuruh saudara Irfan pakai di sana. Lalu saya berjalan kaki menuju ke komplek Duren 3, menuju ke pos penjagaan sana. Berapa orang? Seingat saya sama Irfan jalan di belakang 2 orang. Di belakang ada 2. Saksi sama Irfan berjalan berdua. Ya, siap. Oke, saksi ke sana naik apa? Naik motor, naik mobil? Naik mobil Naik mobil. Mobilnya parkir di gewas itu. di karwas itu. Jalan kaki ke dalam ya. Siap. Kemudian kemana dia bawa sama Irfan? Saya diarahkan ke pos penjagaan yang di depannya adalah lapangan basket itu, menuju ke security, dan saudara Irfan berkata ini teknisi CCTV saya mau ganti DVR. Lalu diarahkan ke dalam, ditunjukin posisi DVR itu ada di situ. Itu yang ngomong Irfan tadi itu ngomongnya ke siapa? Ini teknisi saya. Security, satpam di sana. Satpam di sana. Apa Iya. kata satpam di sana? Dia bilang, ya di dalam Pak. Oh di dalam. Iya. Dipersilahkan langsung Silakan langsung. sama satpamnya. Ya. Saksi tahu nggak yang di pos satpam itu waktu saksi sebelum mengganti itu kondisinya bagaimana? Apakah rusak atau nyala atau bagaimana DVR-nya itu? Di sana saya kan sebagai teknisi, di lapangan itu saya memperhatikan posisi kamera yang nyala itu ada berapa titik. Saya memperhatikan berarti nomor 1 sama 8 itu memang mati. Ya, lalu saya memperhatikan bahwa di dalam DVR itu ada 2 unit atas sama bawah. Lalu saya sempat bertanya sama security, ini kenapa ada 2 mesin ya? Tapi tampilannya begini. Lalu yang ini nomor 1 sama 8 ini memang mati input katanya. Jadi untuk colok ke kamera itu nomor 1 sama 8 itu mati. Ya mungkin katanya kena cuaca, kena petir gitu, katanya bisa jadi. Bukan, maksud saya gini, saksi kan ini dipanggil Irfan untuk mengganti DVR CCTV yang di pos tadi kan? Iya Pak. Saksi waktu itu nggak tahu atau nggak nanya kenapa ini diganti, apakah rusak, apakah memang keperluannya apa, waktu itu bagaimana? Yang saksi lihat langsung di pos itu, CCTV-nya itu hidup atau mati, kok bisa Masih diganti? Itu masih hidup. Masih hidup, waktu Ya. saksi datang masih hidup, masih merekam. Mas, kalau merekam saya tidak memperhatikan secara jelas karena intinya saya adalah pekerja, saya tidak mengambil bagian dalam untuk mengetahui apa kebutuhan customer saya Pak. Saksi nggak nanya berarti? Tidak Irfan? tanya. Tidak tanya, kenapa Tidak tanya. diganti tidak tanya? Iya benar Pak. Tanya. Tapi yang saksi lihat itu masih hidup, Masih hidup Pak. masih nyala. Masih nyala. Berapa channel yang saksi lihat waktu itu sebelum diganti ya? Iya. Jadi saya pastikan nomor 1 mati sama 8 mati, 2, 3 nyala. Channel yang kotak keempat itu ada 4 kotak, yang nyala itu 1, 2. Berarti 1, 2, 2, 3, 4 itu ada 4 kamera nyala, 2 kamera nyala, 4, 5, 6, 7 kamera yang nyala. 7 kamera nyala pada saat itu sebelum saksi ganti ya. Siap. 7 kamera. Tapi tetap ada 2 DVR, tapi tetap monitornya 1. Iya. Oke. Betul Pak. Pas saksi ganti itu yang berubah apa? Sama tetap 8 kamera juga atau cuma DVR-nya aja yang saksi ganti atau bagaimana? Yang untuk penggantian itu karena peminta itu penggantian unit DVR aja. Jadi saya sebelum saya ganti saya pastikan itu posisinya biar nanti pas pemasangan itu sesuai yang semula. Jadi saya copot DVR-nya saja. Hadisnya itu di dalam tidak saya ubah, tidak saya bongkar karena tidak ada permintaan seperti itu. Berarti yang saksi ambil cuma DVR DVR saja. saja. Satu set DVR itu. Satu set DVR betul. 2 DVR apa 1 DVR? Tadi kan ada 2 nih bertingkat Ya, kan? dua-duanya Pak. Dua-duanya saksi ambil. Betul. Saksi ganti menjadi 2 DVR juga atau 2 1? DVR juga. 2 DVR juga. Betul Pak. Artisnya Sama. Jadi
yang saya pastikan ada DVR pertama itu yang di atas itu agak kosong, nggak ada hadisnya karena posisi saya ngangkat itu enteng Pak. Yang di bawah itu ada hadisnya. Saya Itu nggak yang lama. yang lama betul. Yang baru yang saksi Yang ganti, baru semuanya masing-masing ada hadisnya. masing-masing ada harddisknya. Ya. Berarti 2 tera total harddisknya. Iya Yang betul Pak. saksi ganti Masing-masing 1 tera jadi 2. 2 tera. Oke. Saudara penuntut umum diperlihatkan dulu barang buktinya. Siap majelis. Saksi silakan ke depan. Ya. Lihat. Yang mana yang baru? Yang lama yang mana? Ini yang baru. Ini kartu saya. Itu kartusnya saksi bawa? Ya betul. Karena isinya itu DVR yang lama. Ini yang mana DVR-nya? Ini yang lama. Ini yang saksi Ada ambil tulisan di Glenn. pos. Ya. Glenn. Yang lama itu ya. Ya lama Ini ini. yang lama. Ya lama. Mereknya betul. Mereknya Betul, apa? Glenn. Glenn sedih. Yang ada harddisk yang mana tuh yang lama? Tuh kan ada 2 itu. Yang mana yang saksi bilang ada harddisk? Yang ini Pak. Ini Pak. Karena saya memastikan ada bautnya ya. Ya. Ada baut hadisnya. Coba bandingkan yang satu lagi mana? Cepat lagi. Jadi agak ya beratnya beda entar. Yang tadi saudara katakan yang lama yang ada harddisknya, terus yang tidak ada harddisknya itu yang mana? Ini. Ini ringan ya, berarti tidak ada hadisnya. Dari mana saudara tahu kalau itu tidak ada harddisknya karena ringan? Posisi baut di belakang ini, Pak, Kenapa baut yang mulia. Bautnya tidak dipasang. Coba izin, boleh ini? baut tidak dipasang, kemudian saudara simpulkan bahwa itu tidak ada harddisknya begitu? Karena berarti beda pertama pasti. Nah, Begitu. karena baut ini untuk mengunci hadis supaya tidak kena getaran. Gitu. Tanpa harus dilihat saudara sudah tahu itu ya? Secara pengalaman saya biasa memastikan kosong juga. Oh, tidak, karena ada lubang kecil-kecil itu tidak ada isinya. Beda ya? Beda dari sisi berat. Tapi masih berfungsi nggak yang lama ini, yang tidak ada harddisknya? Masih Berfungsi? Ya, karena yang utama yang adalah ini, yang ini cuma hanya untuk Kosong habis. ya, yang ini kosong. Ini yang lama dua-duanya ya? Hah? Ini yang lama dua-duanya. Iya, dua-dua lama Pak. Yang baru Kemudian, dua-duanya yang diganti. iya, 2 saja yang diganti. Yang ini yang baru. Ini kardus yang baru. Kardusnya saja. Ya, kardusnya saja. Kalau yang baru sudah terpasang di sana. Betul Pak, yang Gitu mulia. ya? Siap. Ya. Iya, Ya. betul Pak. Ini bisa dilihat dari Sama? Hadis? Iya. Ya. saksi ini hanya membedakan dari sisi berat. Tanpa melihat dia sudah Yang nggak ada hadis itu ya. Memang nggak ada. Ini adalah untuk masuk dua channel gambar kamera ke sini supaya nanti keluarnya itu maka 9 kotak itu, kotak yang keempat itu ada pembagian 4 lagi kotak, cuma 2 yang di split ya. Siap. Iya, memang nggak merekam, cuma menumpang gambar aja, input gambar. cukup. Oke. Silakan duduk kembali. Bawa apa ini? Iya, lupa kabelnya. Kalau kotak yang Gilan tuh saksi tahu nggak? Itu kalau saya lihat itu memang kotak mesin yang lama itu ya. Kotak mesin yang lama. Iya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Izin lanjutkan. Baik, sebelum lanjut, ini yang baru itu saudara menggantinya cuma 1 DVR atau 2 DVR? Ada 2 yang Ada mulia. 2 ya? 2. Dikembalikan seperti semula. Gitu ya, lanjut. Terima kasih.
Itu kotak yang lama Gilen itu, tadi kan saksi bilang 2. Itu saksi kan kami cuma dapatnya 1 kotak ini. Saksi tahu nggak satu lagi kotaknya mana? Jadi saya itu tidak melihat kotak itu. Saksi tidak lihat kotak Tidak ini? tahu, tidak melihat. Berarti ya waktu saksi ambil DVR itu cuma DVR-nya doang. Betul, saya Kotaknya masukkan kemana? Masukkan ke kemana? kardus yang baru. Oh, saksi masukkan malah ke kardus yang baru. Betul, Pak. Ya, Nggak tahu. betul. Nggak tahu apa-apa. Masukkan Ya. ke kardus yang ini berarti? Iya, betul, Pak. Dua-duanya. Betul, Pak. Kemudian saksi kasih ke siapa? Langsung itu saya rapiin sama pelengkapannya, adaptor segala macam, adaptor juga saya kasih ke saudara Irfan. Kasih ke Irfan. Ya. Itu saksi kasih ke Irfannya dengan kotak gitu aja atau dibungkus lagi dengan plastik hitam atau bagaimana? Karena posisi itu ada suka tongit. Saudara pegang di tengahnya aja, jangan pegang bagian bawah. Ya. Oke, yang mulia. Oke, ulangi lagi gimana? Ya, jadi posisi saya barang itu dipesan itu ada kantong plastik warna hitam, isinya itu 2 mesin itu DVR. Jadi saya memasukkan habis bongkar, yang lama saya masukkan ke situ, lalu saya masukkan ke kantong plastik. Kasih saudara Irfan langsung. Kasih lagi ke saudara Irfan dengan kantong plastik yang saksi bawa tadi. Iya, betul, Pak. Warna hitam. Betul, Pak. Oke. Kemudian saksi pada saat membongkar tersebut itu kan ada rekaman file di dalam Betul. harddisknya, dalam DVR tersebut ada Betul. harddisk, dalam harddisknya ada file kan, Betul, Pak. dokumen elektronik. Itu ada saksi pindahkan dulu, saksi copy atau saksi backup atau saksi salin dulu ke harddisk yang baru yang 2 tera tadi atau bagaimana? Tidak ada pembicaraan seperti itu karena saya kerjakan berdasarkan perintah dari customer saya. Jadi saudara Irfan tidak mengatakan untuk cek harddisknya, cek rekamannya, tanggal ini ada apa enggak, tidak. Jadi saya cuma ganti aja unit langsung, Pak. Cuma ganti unit langsung aja, Betul. tanpa ada menyalin apa dulu nggak Tidak ada. Tidak tahu saksi. Tidak tahu, Pak. Tidak ada melaksanakan itu. Tidak ada. Perintah Irfan kepada saksi pada saat ditelepon kan meminta memang untuk mengganti 2 unit DVR. Betul, Pak. Telepon jam-jam 3 tadi ya. Ya, betul, Pak. Pas saksi datang, perintahnya bagaimana? Apakah ada perintah lain lagi atau memang meneruskan yang lama saja? Tidak ada ya, jadi langsung saya diarahkan ke pos penjagaan sana. Oh, langsung dibawa saja? Iya, betul. Tidak ada ngomong apa lagi? Tidak ada. Perintah yang lain nggak ada? Tidak ada. Oke. Kemudian selain harddisk 2 di pos security ini, ada nggak harddisk lain DVR lain yang saksi ganti? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Cuma 2 itu. Iya. Yang cuma di sekitaran komplek lain, di rumah yang lain ada nggak? 2. Tidak ada. Cuma 2 itu saja. Iya, betul. Oke. Kemudian setahu saksi ini, yang DVR yang saksi ganti itu milik siapa? Saya itu sebagai pekerja biasanya saya tidak banyak bertanya untuk masalah seperti itu karena yang menyuruh adalah saudara Irfan dan ya saya melakukan apa yang dia suruh aja gitu, Pak. Saksi tidak tahu itu punya Tidak siapa? tahu. Tidak tahu, oke. Nah. Kemudian saksi, pada saat diganti tadi, itu menurut saksi kan bekerja freelance CCTV nih ya, CCTV. Itu harddisk data dokumen elektronik yang dalam harddisk itu apabila kita ambil itu, apakah itu masih tersimpan atau bisa tiba-tiba hilang sendiri, terhapus sendiri datanya? Ya yang lama yang saksi ambil tadi itu. Jadi dari pengalaman saya selama ini adalah kalau untuk penggantian DVR itu memang kita ada beberapa prosedur untuk mengamankan, intinya men-safety. Ya, jadi ada perintah di sana di dalam DVR itu ada shutdown namanya. Ya, jadi saya itu masukkan ke dalam menu, lalu saya melakukan mencari perintah shutdown. Supaya shutdown itu mengamankan bahwa itu akan dia benar-benar udah mati aman, tidak mengganggu sistem yang lain. Pada saat saksi mengganti tadi, yang jam 5:30 tadi itu, Ya, Pak. itu saksi shutdown dengan baik-baik dulu harddisknya, DVR-nya, atau memang maksud saya sesuai prosedur nggak agar data itu masih ada, Iya. atau memang ada yang tindakan lain yang saksi lakukan? Oh, enggak, saya melakukan shutdown sampai dia ada perintah untuk cabut powernya adaptor. Berarti sesuai instruksi yang Sesuai, ada di DVR sesuai. itu, saksi Betul, Pak. melakukan penukaran sesuai dengan instruksi yang Betul, ada di Pak. DVR. Iya, betul. Oke.
Mohon izin dilanjutkan Majelis Hakim. Silakan. Saudara saksi ya. Tadi atas pertanyaan jaksa tentang bagaimana sejauh mana saudara kenal dengan Irfan. Saudara kan katakan tidak terlalu kenal. Tidak terlalu kenal, betul. Waktu Irfan telepon saudara, yang timbul di handphone itu nama Irfan atau nama siapa? Jadi saya kan ada aplikasi namanya Truecaller tuh, jadi dia ada mengatakan itu Irfan gitu. Ada Irfan ya? Ada. Berarti Nomor. saudara simpan dengan nama Tidak. Irfan itu. Ada aplikasinya aja Pak di handphone. Aplikasi Irfan, makanya saudara bilang Pak Irfan gitu kan? Enggak, pertama kan dia WA mengatakan saya Irfan katanya. Pak Afung, saya Irfan. Ya, saya bilang iya Pak Irfan, apa yang bisa saya bantu? Lalu dia telepon langsung. Oke. Di situ tahu saya. Tentu Irfan itu menelpon saudara kan bukan sebagai tukang jual ikan, bukan kan? Sebagai tukang CCTV kan? Saya. Iya. Ya, betul Pak. Maksudnya, apakah sebelumnya Irfan itu sudah pernah mesan CCTV kepada saudara? Seingat saudara? Tidak pernah ya. Tidak pernah. Tidak pernah. Baru kali itu? Iya, Oh, betul. baik. Dari jawaban saudara nomor 16, ini saya bacakan dulu ya. BAP di tanggal 11 Agustus. Iya. Ya, nah, nanti saya bacakan, ingat-ingat ya. Kemudian setelah memberikan keterangan di hadapan penyidik, saudara juga diambil sumpah. Ya, Iya. oke. Nomor 16 Majelis Hakim. Ya. Di sana saya jawab bahwa Bapak saya jelaskan saya dibayar sesuai dengan tagihan pembelian barang dan ongkos pemasangan dekoder DVR sejumlah Rp3.550.000. Iya. Betul. Dan pembayaran tersebut ditransfer dari rekening atas nama Indra Wijaya ke rekening saya di Bank BCA. Betul. Betul. Bagaimana caranya itu? Apa ditransfer si Indra Jaya dulu, hasil transfernya itu di forward Indra ke saudara atau gimana? Di forward. Hasilnya? Jadi sesudah penggantian DVR, saya sama saudara Irfan berjalan kaki ke daerah tempat parkir mobil saya itu di Gewas itu. Lalu saudara Irfan berkata, berapa totalnya katanya Pak Afung? Saya bilang, saya nggak sempat buka akun, saya ini aja ya, saya pakai kalkulator. Oh nggak apa-apa, total 3.550.000. Oh sebentar ya, sebentar sampai saya bersiap beres-beres barang saya, lalu dia forward ke saya. Coba dicek, udah bang. Katanya. Jadi setelah saudara cek, Benar. kan yang masuk itu bukan atas nama Irfan ya? Betul. Ya. Atas nama Indra Wijaya. Iya betul. Tegaskan sekali bukan Irfan ya? Bukan. Tapi yang mesan Irfan. Iya. Ada yang mesan atas nama Indra Wijaya nggak kepada saudara? Tidak. Tidak. Jadi intinya gini Pak, maaf sebelumnya saya memang melakukan seperti ini. Untuk pembayaran itu mereka customer memang banyak melakukan atas nama orang lain. Yang penting saya pekerja itu adalah Bukan intinya itu maksudnya. Yang penting mesan kepada saudara 2 DVR tadi adalah Irfan Widianto. Ya, betul. Tapi yang membayar Indra Wijaya kan gitu kan? Ya, oke. Baik, oke, itu saja ya. Kemudian tadi saudara mengatakan ada 2 DVR CCTV, ada yang harddisknya 1 kalau itu berat, baru ada baut-bautnya, Ya. gitu kan? Nah, betul. ada 1 yang ringan, nggak ada baut-bautnya. Apa gunanya? Apa yang ada harddisk atau enggak ini? Jadi begini, pada kasus seperti ini memang ada cara teknik seperti ini untuk memaksimalkan kamera yang sudah nyala, karena di Fiat nomor 8 itu channel 1 sama 8 itu mati, jadi otomatis kamera 2 itu nggak kepake. Jadi mereka mau matang, mungkin teknisi yang lain pernah gak punya solusi. Ada 2 biasanya adalah penggantian DVR menjadi Bukan itu. Kegunaan harddisk. harddisk itu maksud Oh, saya. siapa? Apa itu? Jadi harddisk itu adalah media penyimpanan rekaman. Media penyimpanan rekaman. Siap. Apakah kalau tanpa harddisk DVR-nya itu bisa nggak dipindahkan secara digital data-data yang ada di DVR CCTV itu? Pindahkan data rekaman tidak bisa. Nggak bisa ya. Jadi yang bisa hanya kalau DVR CCTV punya harddisk. Ya. Baik.
Ini DVR yang saudara ganti ini yang analog atau yang digital? Analog. Analog ya. Analog tapi sudah support resolusi lebih tinggi aja. Resolusi tinggi ya. Bagaimana saudara tahu kalau melihat CCTV itu analog dari kameranya atau dari DVR-nya? Dari DVR bisa, dari kamera bisa, Pak. Kalau yang lama analog atau digital? Yang lama itu analog. Analog. Betul. Jadi kalau analog kameranya itu yang bisa gini-gini atau gimana? Saya nggak ngerti deh, gaptek saya. Oh. Coba deh. Jadi intinya analog itu banyak macam. Jadi ada yang sistem gerak juga ada yang seperti apa namanya langsung pasang begitu aja ada. Jadi dua macam. Yang ini ada mode outdoor atau indoor yang bulat. Nah itu fungsi beda-beda. Jadi analog itu nggak bisa berputar dia kameranya ya? Bisa juga. Oh bisa juga Bisa. analog. Oh. Dia butuh alat. Kalau analog itu dengan yang digital beda nggak radius penglihatan di kameranya? Digital itu adalah dia punya resolusi lebih tinggi daripada analog aja, Pak. Oh justru lebih tinggi ya? Betul, Pak. Jadi kalau analog kira-kira berapa meter itu? Kan ini analog ini. Jangkauannya antara 10 sampai 15 meter untuk maksimal ya. Keliling dia ya. Kalau ke samping? Ya, tergantung di pemasangannya seperti apa. Mau bentuk yang seperti yang bergerak itu dia bisa 180 derajat, Pak. 180 derajat. Betul, Pak. Jadi yang saudara ganti tadi kan ada dua. Saudara mengatakan melihat di PR-nya juga saudara sudah tahu analog atau digital. Betul, Pak. Yang saudara ganti itu kan analog. Betul. Nah, kalau yang itu bisa nggak saudara tahu sebagai kan teknisi saudara ini pengalaman kan? Radius pandangan ke depan berapa meter? Nah, pada intinya saya tidak memperhatikan terlalu jelas untuk posisi kamera gambarnya itu mengarah kemana tidak, karena saya cuma tahu oh gambarnya seperti ini, lalu saya nanti akan sudah penggantian DVR itu akan kabel-kabel yang itu ada 8 itu nanti akan saya masukkan sesuai posisi semula, Pak. Karena itu biar sesuai